Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan. Mari buka hatimu, siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Tundukkan kepala, satu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami masih boleh menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu. Itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan cukup bagi kami. Terima kasih. Hari ini Tuhan kami rindu membawa hati kami, seluruh hidup kami. Kami mau mempersembahkan yang terbaik kepada-Mu Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami, korban pujian dan penyembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan, itu berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Penuhi aku dengan roh
hadir dalam hidup kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Terimalah syukur kami Tuhan, kami bawa di hadapan-Mu sebagai pujian penyembahan, oh yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan urapan-Mu. Ya Roh Kudus saat ini, urapi setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, apapun yang kami alami saat ini, dan apapun keadaan kami Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu, membawa hidup kami, hidup yang selalu mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu akan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami. Ya Roh Kudus, jamah setiap kami, ubah hidup kami, ubah hati kami Tuhan. Oh, menjadi serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Ya Tuhan, oh. Ya naralama syaka naralama taka naralama naralama syaka. Ku rindukan
membutuhkan urapan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan jamahan-Mu dalam hidup kami. Bahkan yang terpenting dan paling terpenting dalam hidup kami membutuhkan Tuhan tinggal dalam hidup kami. Menjadi satu-satunya ada dalam hati kami. We love you Lord. We love you Jesus. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes Lord, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saat ini kami buka hati kami Tuhan, untuk kami menyembah Engkau Allah kami, menyembah Tuhan kami. Ini hati kami Tuhan, terbuka untuk menyembah-Mu, menyembah Engkau dalam roh dan dalam kebenaran Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi
kami dengan jamahan-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hari ini kami ada di satu kesimpulan sederhana Tuhan. Kami mau buka hati kami buat Tuhan. Biar Tuhan bicara buat setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami supaya Tuhan masuk di dalam hidup setiap kami. Hari ini bukan hari yang mudah, hari ini bukan hari yang gampang. Hari ini mungkin masalah terjadi dalam hidup setiap kami. Tapi kami satu hal yang kami tahu pasti ketika kami buka hati kami untuk Tuhan masuk dalam hidup kami. Tuhan turut bekerja dalam hidup setiap kami. Kami percaya kalau hidup kami yang sederhana ini kami bermitra sama Tuhan yang luar biasa. Hidup kami pasti luar biasa. Amin. Hidup kami pasti penuh kemenangan. Yes. Hari ini kami akui di hadapan-Mu Bapak, kami tidak sanggup, kami tidak bisa, kami tidak mampu. Tapi lebih daripada semuanya itu satu hal yang kami tahu pasti. Engkau yang akan kuatkan kami, Engkau yang akan mampukan kami, Engkau yang akan bawa kami keluar sebagai seorang pemenang. Tuhan, kami buka hati kami. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, Kau jamah setiap hati mereka. Berapa banyak ada hati yang remuk Tuhan, Kau jamah. Kami percaya bagaikan Engkau penjunan dan kami tanah liat. Seremuk apapun hidup kami Tuhan, Engkau yang sanggup untuk membentuk kembali hidup kami. Amin. Engkau yang cakap, Engkau yang mampu untuk jadikan hidup kami semakin hari hidup kami semakin baik, semakin indah. Berapa banyak umat-Mu yang ada dimanapun mereka berada, mereka lagi mengalami kepahitan, kekecewaan, sakit hati, kehancuran, kekalahan. Dimanapun mereka berada, mereka mau buka hati Tuhan. Dan mereka rindu Tuhan, Engkau restorasi hidup mereka. Engkau restorasi hati mereka. Saat ini hamba-Mu terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Bicara Amin. kepada setiap kami melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan isi hati-Mu. Biar firman ini menguatkan dan memampukan setiap kami keluar sebagai seorang pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya diberkati oleh pujian penyembahan ya dari GBC Worship di tempat ini. Satu hal Bapak Ibu Saudara, saat ini juga ambil satu komitmen, taruh dalam hati setiap kita untuk kita mau buka hati buat Tuhan. Hari ini jangan anggap kita kuat, kita mampu, kita bisa kok lalui semuanya. Toh kalau sampai hari ini saya boleh sukses, saya boleh berhasil, ini karena saya hebat. Ini karena saya pintar, ini karena saya kuat, ini karena semua kehebatan yang saya punya. No. Tapi lebih daripada semuanya ini engkau perlu Tuhan. Engkau perlu Tuhan untuk tak campur tangan dalam hidup setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita ini apa sih Bapak Ibu Saudara? Kita ini cuma tanah liat. Kita ini apa katanya Tuhan lah. Kalau Tuhan mau buat hidup, kalau kita boleh berhasil itu karena Tuhan tentukan hidup kita ini berhasil. Kalau hari ini engkau ada di titik nadir dalam hidupmu, percaya bukan Tuhan jahat Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan lagi proses engkau untuk satu hari engkau layak, engkau mampu, engkau sanggup. Kapasitasmu sudah cukup untuk engkau menerima berkat dari Tuhan. Amin. Sederhana Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tandon. Ketika tandon itu ukurannya 1 kali 1 kali 1, yaitu 1 meter kubik. Pertanyaan saya cuma sederhana, mau hujan 7 hari 7 malam, berapa yang bisa ditampung Bapak Ibu Saudara? Cuma 1 meter kubik.
Meskipun mau ada hujan sampai 7 hari 7 malam juga cuma 1 meter kubik. Ini sama dengan hidup setiap kita. Berapa kapasitas hidup kita? Kalau cuma 1 kali 1 kali 1, Tuhan mau kasih hujan berkat 7 hari 7 malam, kita juga tidak sanggup untuk menampungnya. Hari ini enggak haruslah kita terus berdoa untuk berkat, 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 dan berkat. Tapi hari ini boleh dong kita belajar hari lepas hari untuk kita mau memperbesar kapasitas kita. Untuk hari lepas hari kita mau dibentuk sama Tuhan. Kita mau dibedah sama Tuhan jadi 3 dikali 3 dikali 3. 27 meter kubik. Bukan 9 meter kubik loh. 3 dikali 3 dikali 3. 27 meter kubik. Sehingga ketika hujan berkat itu Tuhan curahkan buat setiap kita. Kita mampu dan sanggup. Berapa banyak engkau lihat mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami. Atau mungkin teman-temanmu yang engkau tahu. Berapa banyak mereka tambah diberkati tambah hancur. Karena kapasitasnya belum sampai di sana Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini, yuk sama-sama saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita renungkan sederhana aja hari ini. Saya lagi enggak mau bicara yang berat-berat ya, kita sudah banyak bahas banyak hal ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini saya cuma mau coba simple aja bicara sama Bapak Ibu Saudara dari Roma 8 ayat 28. Satu ayat yang sederhana, saya percaya Bapak Ibu Saudara luar kepala lah ayat ini. Roma 8 ayat 28. Kita mungkin ini ayat hafalan buat setiap kita. Kita di luar kepala ya. Kita hafal loh Bapak Ibu Saudara. Bukan di luar kepala, enggak ngerti loh Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin kita hafal lah. Roma 8 ayat 28 berbicara untuk engkau dan saya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita mulai dulu Bapak Ibu Saudara, kita sederhana ya, kita bahas satu persatu kalimat dari ayat ini. Kita tahu sekarang. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita tahu hari ini? Saya ketika dengarkan ayat ini Bapak Ibu Saudara, jujur ini ayat favorit buat saya. Mungkin beberapa episode saya sempat ya sambil ngomong ya, saya sempat bahas sedikit lah ayat ini. Ini ayat favorit buat saya. Tapi one day ketika saya renungkan ayat ini bicara dalam buat setiap kita Bapak Ibu Saudara. Ayat ini bicara dengan begitu dalam. Kita tahu sekarang, adakah hari ini engkau mau punya satu level iman di mana engkau menyadari, engkau tahu. Apa yang kita tahu? Bahwa in every single day, in every single problem, in every what happened in your life, Tuhan turut bekerja. Tuhan ada di sana. Dalam kesuksesanmu ada Tuhan di sana. Dalam keberhasilanmu ada Tuhan di sana. Dalam kepintaranmu ada Tuhan di sana. Tapi dalam titik terendah dalam hidupmu, kabar baik yang saya bawa untuk Bapak Ibu Saudara, Dia juga turut bekerja di dalamnya. Dia ada di sana. Dia temani engkau. Dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia kasih engkau pelita untuk engkau melangkah one day, satu hari demi satu hari. Satu hari kekelaman demi satu hari kekelaman menuju keberhasilan. Amin. Ini Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita sadari. Banyak hari-hari ini saya lihat kekristenan tidak menyadari bahwa ada Yesus di dalam hidup setiap kita. Itu sebabnya di awal saya katakan buka hati setiap kita. Tanpa kita mengizinkan Tuhan masuk di dalam hidup kita, Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, Dia menghargai yang namanya free will. Dia menghargai yang namanya kehendak bebas. Tuhan mau menghampiri setiap hati anak-anaknya. Tuhan mau menghampiri setiap hati umat-umatnya. Tapi hari ini adakah Tuhan dapati pintu yang terbuka untuk Dia bisa masuk, untuk Dia bisa tinggal, dan untuk Dia bisa bekerja dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini sadari Bapak Ibu, ada Yesus yang selalu ada di dalam hidup setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu, kita tahu sekarang, apa yang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Bahwa selalu ada Yesus. Allah turut bekerja, berarti artinya apa? Ada bagian yang akan Tuhan kerjakan, tapi ada bagian yang Tuhan izinkan untuk engkau kerjakan. Kita tidak boleh males Bapak Ibu Saudara. Allah turut bekerja di dalam segala hal, dalam keberhasilanmu, dalam kesuksesanmu, dalam apa yang engkau boleh capai hari ini ada Yesus. Tapi di titik terendah dalam hidupmu pun ada Yesus. Dalam masalah yang engkau Tuhan izinkan untuk engkau alami ada Yesus di dalamnya. Tapi satu hal yang kita harus tahu pasti, kalau ada Yesus yang turut bekerja di dalam hidup setiap kita, baik itu engkau melalui masa yang baik atau masa yang buruk, satu hal janji yang pasti akan kita terima. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini janji yang harus kita taruh dalam hidup setiap kita.
Kalau ini pekerjaannya Tuhan, kalau memang kau sudah buka hatimu, Tuhan ada di dalam hidup setiap kita, melalui keberhasilanmu akan membawa kebaikan. Tapi sekalipun di dalam tetesan air matamu, satu yang Tuhan janji, Dia akan bawa kebaikan buat setiap kita. Amin. Hari ini diperlukan kesadaran yang cukup dalam Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa memahami ayat ini. Di mana kalau Tuhan yang kerja, walaupun hari ini kelihatannya mungkin tidak gampang buat setiap kita, tapi Dia janji kalau Dia akan bawa kita kepada kebaikan. Syaratnya cuma sederhana. Semua ini berlaku bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Siapakah yang mengasihi Tuhan? Simpel dan sederhana. Orang-orang yang mau ada di dalam rencananya Tuhan. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaannya hari ini engkau berjalan dalam rencanamu atau rencananya Tuhan? Engkau berjalan dalam agendamu atau agendanya Tuhan? Kalau hari ini engkau berjalan dalam agendanya Tuhan, seberat apapun hidupmu, satu janji yang Tuhan kasih buat setiap kita, Dia akan mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Dia akan bawa hidup kita, meskipun hari ini tetesan air mata boleh ada, tapi Dia janji kalau Dia akan bawa kebaikan. Mungkin hari ini Pak, Ibu, Dia lagi cuma mau restorasi karakter hidup kita. Dia mau ubah kita jadi pribadi yang lebih baik. Setelah Tuhan selesai perbaiki kita, masa sih Dia tidak kasih kemenangan? Dia pasti kasih yang terbaik buat setiap kita. Amin. Hari ini taruh ayat ini dalam hidup setiap kita. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita. Sekalipun lewat lembah kekelaman, Tuhan lagi mau memperbesar kapasitas kita. Dari 1 kali 1 kali 1 jadi 3 kali 3 kali 3. Atau 5 dikali 5 kali 5. Sehingga one day kita cakap mampu untuk menerima semua berkat yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Amin. Hari ini Roma 8 ayat 28. Saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Masuk dalam rencana Allah, masuk dalam agendanya Tuhan. Dia sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya rindu boleh menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara di episode yang selanjutnya. Kita sama-sama mau satukan hati, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami juga ada di Spasio Office Tower Bapak Ibu Saudara, lantai yang ke-6 di Surabaya Barat. Setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore, kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Ada nomor di bawah ini yang Bapak Ibu Saudara boleh kontak. Taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah bosan untuk katakan ini, kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dimanapun anak-anakmu berada Bapak, satu hal yang kami tahu pasti, Tuhan, Engkau selalu ada dalam hidup setiap kami. Kalau hari ini hidup kami berhasil, ini semua semata-mata karena Tuhan. Kalau hari ini hidup kami ada di bawah, hidup kami mengalami masalah, it's just about you want to restore us. Engkau lagi mau untuk perbaiki, perbesar kapasitas kami. Dan satu hari hidup kami pasti mampu untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami bertahan. Saat ini juga hamba-Mu doa untuk yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Hari ini angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati setiap hidup kita. Dalam seluruh aspek kehidupanmu, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dia yang bertanggung jawab untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.